Amin. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Bapak Yahweh. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Baik, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya akan membacakan beberapa kesaksian, ya. Ada beberapa kesaksian yang harus saya bacakan. Yang pertama adalah dari Bapak Jonathan atau Bapak Akyong dari kota Toboali, Bangka Selatan. Shalom Papi Lukas, saya ingin membayar kesaksian untuk menyaksikan anugerah dan kebaikan Bapak Yahweh di dalam hidup saya dan keluarga saya, yaitu istri saya Sarah Yapsuyan. Sejak saya menerima Bapak Yahweh sebagai Tuhan pencipta alam semesta di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus tahun 2023, pada saat itulah saya mulai belajar firman Tuhan dalam akar Ibrani. Saya terus belajar memahami dan saya mengerti kebenaran sesungguhnya, dan saya bersyukur di dalam pemahaman iman dalam akar Ibrani dan juga pengajaran dari Papi Lukas. Saya dibawa ke dalam satu pengajaran firman Tuhan dalam akar Ibrani. Saya semakin mengerti bahwa satu-satunya Elohim Israel namanya adalah Yahweh. Di dalam pergumulan hidup saya dalam doa dengan iman kepada Bapa Yahweh, saya terus menerus bergumul kepada Bapa Yahweh dalam keluarga saya, yaitu istri dan anak saya, supaya mereka mau menerima Bapa Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach. Selama 2 tahun saya berjuang memberitakan nama Yahweh kepada istri dan anak saya. Saya berjuang dalam doa untuk meyakinkan kepada istri dan anak saya bahwa Tuhan yang sejati adalah Yahweh Yeshua. Saya bersyukur kepada Bapa Yahweh, akhirnya Tuhan menjawab doa saya sebelum istriku dipanggil pulang ke rumah Bapa di Firdaus saat mengalami penyakit kronis kanker payudara stadium 4. Istri saya mengambil keputusan menerima baptisan pembaruan tanggal 24 Januari 2025. Dibaptis oleh Papi Lukas di kolam renang. Kami sempat merujuk ke rumah sakit di rumah sakit provinsi selama 1 minggu. Dari tanggal 30 Januari rawat inap hari Kamis, dan pada hari ketiga, hari Sabtu, istri saya mengalami penglihatan. Dia bercerita kepada saya bahwa dia melihat malaikat bersayap. Dan terakhir pada hari Kamis 6 Februari tepatnya jam 10.50, istri saya dipanggil pulang ke Samayim oleh Bapak Yahweh. Demikianlah kesaksian saya, akhirnya saya bisa memenangkan jiwa istri saya. Amin. Ya, saudara, kita lihat ini istrinya ya, almarhumah yang puji Tuhan sudah menerima Bapak Yahweh. Jadi saat ini pasti sudah bersama dengan Bapak Yahweh di Samayim. Baik, sekarang saya akan membacakan kesaksian yang kedua, yaitu dari Ibu Romasti Lucy Oktaviana Naibaho dari Balikpapan. Shalom Papi, Mami, dan seluruh tim pelayanan Aleph Tau, juga seluruh saudara-saudariku seiman. Bapak Yahweh Beshem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes memberkati kita semua. Papi, saya menyemangati diri untuk bersaksi melalui tulisan ini karena kejadiannya aktual dan serentak. Kronologi pertama, terakhir konseling dengan Papi sebelum Hari Raya Chinese, di mana saya bertekad tolak terlibat sekecil apapun untuk hari raya tersebut, walaupun alasan itu bukti menghormati ortu. Karena bagi saya, menghormati ortu tidak harus dengan merayakan itu dan terjebak sehingga melukai hati Bapak Yahweh. Sementara 7 hari saja kita tidak bisa maksimal mengikuti sungguh-sungguh dengan memberi waktu dan raga. Kemudian terjadi kejadian Papi sakit di tanggal 26 Januari. Itu menjadi pikiran dan kesedihan kami di mana-mana loh, Pi. Doa dan peperangan kami jalani, dan sesuai tekad awal tanggal 29 kami tidak digubris, dan seterusnya hari kedua ketiga. Tekad kami silaturahmi ke keluarga sudah kami rintis dan perkenalkan di hari raya Sukot dan ditambah Hanukkah untuk Desember.
Bolehlah kita syukuri dengan pesta-pesta. Tahun ini saya benar-benar ekstrim menentang hari raya tanggal 29 tersebut dengan berbagai alasan rohani saya. Haleluya. Suami dan anak-anak setuju karena harapan kami sudah bulat kepada Bapak Yahweh Beshem Yeshua HaMashiach. Kronologi yang kedua, kurang lebih 2 bulanan di halaman belakang kami saya beberapa melihat seliweran seperti kunang-kunang tapi warna merah darah. Bahkan ada yang berdampingan terbang-terbang seperti mata yang melihat ke arah saya, dan tidak biasa agak bergidik jika ke arah backyard tersebut. Saya terus berpikir celah apa yang saya buka sehingga makhluk-makhluk hawa jahat ini bisa tembus dari belakang. Apakah karena ada tukang yang suka lewat merokok-merokok di situ? Atau tukang tempo hari ada merokok saat bikin gudang kecil di belakang? Saya bertanya-tanya terus di hati, kenapa ada api liar seliweran di backyard rumah kami? Kesaksian saya Bapi dari keluarga Walelang Royko Ho Balikpapan. Sebentar ya. Kronologi yang ketiga, tanggal 24 sampai 25, anjing kami yang kami namakan Gibik jadi nakal, ribut terus gonggong-gonggong di kandang depan. Terus gonggongi ke samping rumah yang kosong yang bisa diikuti masuk ke arah backyard. Backyard itu halaman belakang maksudnya saudara ya. Saya pikir ada ular kah? Anak saya Kiel juga cerita ada melihat ada yang taruh sesajenan di semak depan kandang guguk kami. Dan malamnya tanggal 25 Januari sangat ribut sekali. Karena kali ini karena ada anjing asing nyampri kandangnya. Sehingga tidak stop-stop si Gibik ribut sampai si guguk tamu dibawa suami saya ke pos security. Besoknya saya periksa anjing saya seperti tidak sehat makanan. Badannya merah-merah semua dan dia tenang setelah saya pindahkan dulu ke belakang selama 2 hari. Saya obati dan tidur terus dia. Tidak gusar lagi. Tanggal 30 saya kembalikan guguk ke kandang depan. Sudah anteng. Sambil tetap berpikir, kenapa anjing saya ditaruh sajen sehingga jadi aneh-aneh kemarin. Sama kami pun juga kayak buas mengeram-geram. Kemudian kronologi yang keempat, beberapa bulan belakangan iman kami digoncang-goncang oleh beberapa kawan yang terus menghadirkan pengajaran-pengajaran yang ujung-ujungnya memanggil Bapa dengan Adonai atau Hashem saja. Rasa gelisah, tidak enak hati terus berkecamuk. Bagi anak sudah manja pada bapaknya, lalu didengki anak lain dengan dogma-dogma sehingga kita dianggap kurang ajar. Idealnya kalau memang kita salah, kita panggil Bapa langsung dan memasyurkan namanya. Pastilah ada bukti. Semakin hari semakin sedih, seakan-akan tidak layak dan dijauhkan dari kasih-Nya. Saya terus berdoa minta peneguhan iman. Iyakah Bapa, kami tidak pantas dan layak menyebut namamu? Saya terus kejar konten-konten pengajaran Papi juga Pak Nino. Setiap jiwa dan rohku diteguhkan. Langsung saya share ke grup dan Facebook saya. Dibukakan untuk tidak terjebak oleh ahli-ahli kitab yang menyarukan Torah menuju Talmud. Sehingga ujung-ujungnya anggap Yeshua pun cuma sebagai Mesias, bukan sebagai Yahweh sendiri yang menjadi manusia untuk menolong kita. Kemudian sekarang kronologi yang kelima saudara. Backyard kami berada di bawah tebing klaster perumahan. Di atasnya ada rumah yang tanam pohon mangga. Sudah diprotes ke RT dan agen, tapi belum ditangani karena pemilik rumah tidak ada datanya dan tidak menempati rumahnya. Akar pohon mangga itu riskan merusak tembok tanggul tebing dan sampah-sampahnya mengganggu tetangga di posisi klaster bawah. Saya memang sudah kerepotan dengan sampah-sampah daunnya. Tapi yang sangat mengganggu adalah pohon ini lagi belajar berbuah. Buah-buahnya rajin jatuh menghantam atap seng backyard kami. Sering kaget luar biasalah kami, sampai di titik kami jika sedang tidur, kaget dan kembali tidur. Terbiasa mendengar dentuman mangga-mangga jatuh di atap kami. Tidak bisa mencicipi, cuma dapat sampah-sampahnya dan kagetnya. Oke, kejadian Minggu tanggal 2 Februari 2025. Mungkin Mulmet bisa tayangkan videonya.
Ya, ini kejadiannya. Saya tidak lihat jam saat itu, tapi anak mencatat itu jam 5.30 pagi. Kami sedang sangat terlelap nyenyak di hari libur itu. Ada bunyi ledakan itu, Papi. Kami kaget seperti biasa, anggap itu cuma mangga. Ternyata ada suara lembut, terus paksa saya bangun. Bangun, ayo bangun, lihat, yang ini harus lihat. Beberapa kali suara ini memaksa bangun, padahal sungguh lagi enak banget tidur. Dan weker toh sudah jelas akan bangun juga untuk ibadah. Yom Rishon streaming Aleph Tau. Ya, akhirnya saya bangun langsung menuju pintu belakang. Dan luar biasa saya kaget dan bingung, api besar sudah menjilat-jilat jendela kaca. Saya sempat sepersekian detik, ya Abah, haruskah saya lewat ini juga supaya bisa merasakan penderitaan orang-orang yang kebakaran rumahnya. Dan sepersekian detik juga saya putuskan berdoa dulu sambil ambil shofar dan juga teriak bangunin suami dan anak-anak. Memang saat buka pintu belakang saya sempat tersambar api sepersekian detik, terkena wajah dan lengan yang buka pintu. Tapi angin dari buka pintu itu mendorong api ganti arah. Saya sempatkan tiup shofar memohon Bapak Yahweh mengirim malak-malak Samayim untuk tolong kami. Dan semua gerak cepat, saya sungguh percaya Ruach HaKodes bekerja menggerakkan hati tetangga-tetangga semua, kawan dan sebagainya. Asap penuh bikin gelap rumah dan saya puas berseru sambil terus bergerak memadamkan api. Bapak Yahweh tolong, Bapak Yahweh tolong, terus kuserukan. Tetangga berdatangan oper-operan ember air. Saya juga lempari selimut basah ketika damkar datang. Api sudah 95% padam. Rembetan api ke atap yang paling menakutkan juga sudah padam. Damkar tinggal memastikan semua sudah padam. Gudang kecil kami terbakar di belakang karena tersembur api dari odor AC yang meledak dan terus berputar. Tidak ada korslet listrik dan AC masih bagus, tidak nyala 24 jam dan masih dingin di 26. Aneh kejadian ini. Lalu kawan-kawan bertubi-tubi datang banyak menolong. Kami tidak diizinkan turun, diistirahatkan. Mereka tuntaskan bersihkan backyard kami. Sungguh berkat luar biasa kawan-kawan yang baik ini. Jika kami sendiri jujur tak mampu. Benda-benda yang terbakar itu jadi sampah. Yang berbahaya, kaca-kaca bercampur semua. Dan sungguh berkat luar biasa aku bisa tetap manja pada Bapa kita itu. Memanggil namanya dalam kesesakan, nyata pertolongannya. Dan luka-luka suami dan saya, kebetulan saya yang lebih parah dari suami. Suami saya terkena pecahan kaca di punggung-punggung kakinya. Dan ada luka bakar derajat 1 di lengan dan wajah. Saya kena luka bakar derajat 2. Bersikeras obati sendiri karena saya paling tidak mau disuntik-suntik. Saya anjurkan suami saya saja yang ke dokter, saya mau obati mandiri di rumah. Seperti hari-hari yang lalu yang saya imani, jika pada waktunya orang-orang harus ditandai saat butuh layanan medis, aku tidak memerlukannya ya Abah. Ini imanku, maaf jika radikal. Karena hari-hari yang kulalui banyak kubuktikan kesembuhan Elohim itu nyata, menyembuhkan dan memulihkan. Disinilah saya terus berseru, terima kasih Yeshua HaMashiach, engkau sudah sembuhkan aku dengan sempurna. Jadi saya bersih-bersih luka dengan air garam, betadin dan minyak kelapa murni atau VCO. Saya minum rebusan rempah dan pahit-pahitan. Dan yang harusnya 3 minggu normal, sembuh 2 minggu wajah saya sudah pulih. Tinggal lengan yang lukanya agak dalam ini menunggu kulit tumbuh sempurna, tanpa infeksi dan demam. Haleluya, kasih sayang Bapak itu nyata loh. Jangan goyang iman-iman kita sebiji sesawi saja, buktikanlah. Penutup Papi, setelah kejadian kebakaran itu saya merenungkan banyak hal. Tanggal 1 Februari Sabat kami malah berkegiatan tambahan. Suami malah ke kebun lihat batas tanah yang diganggu pengusaha tambang. Siangnya di rumah saya malah panggil tukang lulur. Dan ini bukan kebiasaan saya. Di hari Sabat, hari untuk Tuhan, saya malah ingin bersolek. Dan tukang lulur puji-puji saya. Dibilang awet muda, umur 50 tahun tidak ada kerut-kerut. Saya jadi GR juga.
Saya salah, segala pujian haruslah untuknya. Apalagi saat Sabat, saya salah. Wajah dan tubuh saya jadi luka-luka. Dan kaki suami yang melangkah tidak tepat saat Sabat, luka-luka. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Terima kasih Aba Yahweh, selamanya Engkau baik. Kasih setiamu tak berkesudahan sepanjang masa. Haleluya. Baik saudara, sekarang saya akan membacakan kesaksian yang ketiga. Ini dari Bapak Tulus. Shalom Pak Lukas, puji Bapak Yahweh. Pak Lukas dah pulih. Saya bersaksi tahun 92 saya sekolah Alkitab di Surabaya. Setelah itu langsung melayani hingga sampai tahun 2009. Di tahun itu saya menerima nama kudus tapi samar-samar. Masih campur-campur, dibaptis tahun 2012, tetap masih campur-campur. Maklum gak ada yang mengajar saya. Hingga tahun 2020 saya pulang kerja, tiba-tiba saya melihat kalender Aleph Tau yang sudah tahunan terpampang di dinding kamar tamu. Langsung saya buka YouTube Pak Lukas, dari situlah saya mengerti keselamatan. Sampai sekarang saya terus mengikuti pengajaran dari Pak Lukas. Terima kasih Pak, Bapak Yahweh memberkati, amin. Pak Lukas, satu hal yang masih dalam pergumulan saya, yaitu alasan Bapak Yahweh melarang umat pilihannya makan makanan gak kosher. Kalau alasan kesehatan kayaknya saya belum terima, tapi haleluya, hampir-hampir dah dibuka rahasianya. Kenapa Bapak Yahweh melarang umatnya makan sesuatu yang gak kosher? Baik, itu kesaksian yang ketiga. Sekarang kesaksian yang keempat dari Ibu Rita Sinaga. Shalom Papi, saya mau bersaksi bagaimana dahsyatnya Bapak Yahweh memberkati anak-anaknya. Tanggal 13 sampai 17 Desember 24, Aloysius ikut lomba robot di Jakarta. Sementara pada tanggal yang sama ada tugas dari Dinas Kesehatan Kota Jayapura untuk studi banding ke Kementerian Kesehatan RI dalam rangka pembentukan RMC Dinkes Kota Jayapura. Karena waktu bertabrakan, Aloysius minta kepada kepala seksinya untuk ditunda tanggalnya sampai selesai lomba. Tapi bapak tersebut tidak mau dengan alasan yang dicari-cari. Sebenarnya Aloysius kecewa karena tidak bisa berangkat ke Kementerian Kesehatan. Karena dari awal tahun 2024 dia yang menyusun program dan memperjuangkan agar program tersebut disetujui Bapepda Kota sebagai badan penganalisa program yang ada di setiap OPD atau organisasi perangkat daerah. Karena Aloysius tidak jadi berangkat ke Kementerian Kesehatan RI, Aloysius langsung datang ke Medan bertemu saya sebelum kembali ke Papua. 3 hari di Medan, Aloysius curhat dengan nada kecewa sambil menangis. Saya hanya menasihati, sabar bang, tidak usah susah hati. Apa yang Bapak Yahweh percayakan itu kerjakan. Kalau dicuri orang tidak usah sedih. Bapak Yahweh hitung semua, tidak ada yang lepas dari pemandangannya. Abang fokus persiapkan mata kuliah yang sisa, proposal penelitian, skripsi, dan tahun depan abang akan banyak ikut lomba-lomba, jadi harus persiapkan teorinya. Bahasa Inggrisnya jangan pikir yang sudah dicuri orang lain, tapi pikirkan masih banyak yang Bapak Yahweh berikan kepadamu. Asal kamu tetap setia dan rendah hati. Itulah nasihat saya yang saya sampaikan kepada Aloysius selama 3 hari di Medan. Tanggal 31 Desember 2024 dalam hati saya bertanya, bagaimana ya kami mau ibadah? Anak-anak dan suami di Papua, saya di Medan. Puji Bapak Yahweh, tanggal 31 Desember 2024 jam 23 waktu Papua, Aloysius telepon bilang, mama kita ibadah keluarga secara live. Bagi keluarga kami, ibadah tutup tahun dan buka tahun setiap tanggal 31 Desember itu wajib. Di saat tersebut saling memaafkan dan waktu menasihati anak-anak dalam setahun menjalani hidup ini. Pada saat itu kembali saya ingatkan Aloysius agar tidak bermain-main karena tahun 2025 sangat banyak berkat yang Bapak Yahweh sediakan baginya. Saya tambahan dulu ya saudara. Dari tadi baca terus kesal juga ternyata. Iya, kesal saudara.
tugas gak di-los ya. Bab sampai mana tadi? Oke. Di pertengahan bulan Januari 2025, Aloysius diundang ke Fakultas MIPA Universitas Cendrawasih dan ditanya kesiapannya berkolaborasi dengan mahasiswa fisika untuk mengikuti lomba robot Indonesia di Padang. Saat itu Aloysius bingung karena yang selama ini mengikuti lomba robot adalah mahasiswa Fakultas Teknik Elektro. Kenapa sekarang MIPA? Aloysius terima tawaran dan dia sampaikan berita tersebut kepada pembantu dekan teknik dan jawabannya menyenangkan. Bahkan para dosen teknik sedang mempersiapkan sesuatu. Mempersiapkan sesuatu yang di luar pemikiran saya sebagai orang tua. Puji Tuhan, akhirnya Aloysius berangkat mengikuti lomba robot di Padang dari tanggal 16 sampai 21 Februari 2025. Inilah kesaksian yang sementara masih di Medan. Terima kasih Bapak Yahweh, terpujilah namamu selamanya. Terima kasih Papi Lukas yang selalu mendoakan kami sekeluarga. Bapak Yahweh memberkati Papi sekeluarga dan pelayanannya. Nah, ini kesaksian kelima saudara. Masih ada ya? Masih ada. Masih ada? Masih ada. Elizabeth. Ya, kesaksian kelima, Ibu Elizabeth, istrinya Bapak Desmond Sianipar, bukan istrinya Jameson saudara ya, Bapak Desmond Sianipar. Oke, Shalom Papi Lukas. Saya mau memberikan kesaksian dan saya sungguh bahagia mengikuti ibadah streaming yang dipimpin oleh Papi tadi. Saya dan Desmond sungguh senang Papi sudah sangat membaik dan bisa memimpin ibadah lagi. Puji Bapak Yahweh, awal tahun ini ada kejadian yang sangat luar biasa bagi saya dan keluarga, di mana adik saya sudah melakukan dan di mana adik saya sudah melakukan pembunuhan dengan sadis dan akibatnya sangat luar biasa bagi keluarga kami. Ini adalah adik saya yang waktu lalu pernah mengganggu saya dengan membuat review jelek di Google. Saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan ini terjadi pada keluargaku? Kenapa Tuhan kau biarkan setan menyerang keluargaku? Semalam Tuhan menjawab pertanyaan aku melalui video ini yang diplay Samuel Agatha di HP Desmond. Ya, Mulmet bisa tayangkan? The devil is not attacking you because you are weak. The devil is attacking you because you. Saya terjemahkan ya. Setan tidak menyerang Anda karena Anda lemah, tetapi setan menyerang Anda karena bagi setan Anda adalah ancaman. Karena ada sesuatu yang berharga dalam diri Anda. Ingatlah, pencuri tidak pernah masuk ke dalam rumah yang kosong. Setan tidak bisa membawa Anda keluar, sehingga sekarang setan berusaha memasuki Anda agar Anda mau keluar dari rumah Anda. Tetapi jangan pernah biarkan setan mempengaruhi Anda, karena gelombang cobaan yang Anda hadapi akan berbalik menguntungkan Anda. Tuhan tahu Anda lelah dan Dia tahu Anda telah berusaha. Dahulukan Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan membuka jalan walaupun Anda tidak yakin akan hasilnya. Anda bisa yakin akan Tuhan Anda. Tuhan Anda bersama Anda dan Dia ada untuk Anda. Saya jadi ingat kisah Ayub. Setan hanya bisa mencobai Ayub karena Tuhan mengizinkan, tetapi Ayub bertahan dan sekalipun tidak pernah menyalahkan dan kecewa kepada Tuhan. Sama seperti kisah Papi. Dan Tuhan mengembalikan semua milik Ayub berkali-kali lipat. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh menjaga kita, menyinari kita dan melindungi kita. Pujilah Yahweh sebab Yahweh itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Mazmur 135. Oke, akhirnya. Haleluya. Baik saudara, itu kesaksian yang sudah saya bacakan. Dan pagi hari ini kita bersuka cita karena Bapak Gembala akan kembali memberikan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berikan tepuk tangan buat Bapak Yahweh. Haleluya. Mari.
Ya, saya memenuhi permintaan dari beberapa jemaat untuk duduk. Jadi saya duduk. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi, judulnya adalah radiasi. Perlu saudara ketahui bahwa selama ini kita menggunakan WiFi. WiFi itu singkatan dari wireless fidelity. Tapi tahukah saudara bahwa sekarang sudah muncul satu lagi, LiFi. Mungkin selama ini saudara belum tahu tentang LiFi. LiFi itu menggunakan lampu, menggunakan cahaya, namanya saja light, ya. Tetapi sayang sekali bahwa LiFi ini tidak bisa menembus dinding, dan dalam situasi gelap itu LiFi tidak bisa dipergunakan, harus ada cahaya. Tetapi ya, ini saya tunjukkan terlebih dahulu tentang ininya kok nggak jalan. Oh, sorry. Ya, selama ini kita menggunakan WiFi, saudara-saudara, dan saya yakin istilah WiFi sudah tidak asing bagi kita. Ini saya ambil contoh tentang WiFi. Nah, ada sesuatu yang sangat nggak enak sebetulnya kalau kita mau ngomong, yaitu radiasi. Radiasi ini bisa merusak organ tubuh kita. Ya, Bapak Ibu, saya ambil satu contoh. Radiasi ini modelnya seperti ini. Sekaligus kita memberitahu bahwa bumi kita itu datar. Kalau buminya bulat, tidak dibutuhkan antena seperti yang dikatakan oleh orang-orang menggunakan apa namanya, satelit, ya saudara. Nah, itu kalau buminya bulat pasti tidak akan dibutuhkan. Saya ambil contoh seperti ini satelit, ya. Satelit ini kan memancar ke bawah, tidak peduli itu desa, tidak peduli itu kota. Antara kota dan desa itu sama saja. Tapi faktanya, kalau di desa ada sinyal enggak? Enggak ada. Berarti sinyalnya bukan dari atas, tapi dari samping. Saudara maksud? Ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa kita tiap-tiap hari terpapar oleh radiasi. Ya. Suka tidak suka, saudara terpapar. Cuman sayangnya kita tidak ngerti, tidak tahu. Saya ambil satu contoh, waktu kita ke bandara, itu saja kita sudah terpapar oleh radiasi dari WiFi, saudara. Karena WiFi itu di mana-mana, ya. Nah, ini naik mobil pun kemarin saya coba untuk naik mobil, ya, ditemani sama Yayang, sama istri saya, sama saudara Tulas, untuk nanti kita akan lihat videonya, ya, membuktikan bahwa WiFi itu sangat berbahaya, ya. Ini apa namanya, handphone, ya saudara. Kemudian mungkin saudara akan bertanya, lebih enak dulu pakai apa, kabel. Jadi kita kalau mau teleponan jangan begini, langsung begini, nggak boleh, saudara. Karena ini radiasinya besar sekali. Sebaiknya mempergunakan apa namanya, kabel. Tapi perlu saudara ketahui, kabel pun tidak aman.
Karena kabel itu berubah menjadi antena, saudara. Ketika kita menggunakan antena, kabel itu berubah jadi antena, tetap aja kita akan terpapar oleh radiasi. Begitu juga dengan WiFi yang menggunakan Bluetooth, ya. Menggunakan Bluetooth, ya. Kan ada earphone Bluetooth, saudara-saudara. Ya, tetap bahaya, tapi terlalu kecil, sangat kecil sekali. Nah, ini yang saya tadi ceritakan tentang LiFi. LiFi ini light fidelity, ya. Light fidelity ini cara kerjanya adalah kecepatannya sangat luar biasa, ya. Jadi jangan sampai saudara berpikir bahwa fidelity LiFi itu rendah, tidak. Dia sangat tinggi. Untuk lampu saja yang kita lihat sekarang, lampu-lampu ini yang LED, ya, itu sebetulnya bergetar 1.000.000 kali 1 detik, ya. Jadi sangat luar biasa cepatnya, sampai mata kita tidak bisa melihat. Kita melihatnya ya cahaya terang saja, saudara-saudara, tapi cara kerjanya sangat tinggi sekali. Nah, ini ada 10 juta kedipan per detik. Cara kerja LiFi sayang sekali tidak bisa nembus dinding, ya, harus di tempatnya cahaya. Kalau nggak ada cahaya nggak bisa. Beda dengan WiFi. WiFi, saudara teleponan di tempat yang gelap sekalipun, saudara bisa atau tidak? Bisa, saudara-saudara. Saya ingin supaya saudara bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan, agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Nah, ini adalah cara kerja LiFi. Sekali lagi, LiFi ini kerjanya melalui cahaya, ya. Dan ini adalah tokohnya Harald Haas. Dialah orang yang mempromosikan LiFi. LiFi ini kecepatannya luar biasa, saudara, melebihi WiFi, ya. Jadi perlu juga saudara ketahui bahwa kita suka tidak suka, mau tidak mau, akan selalu terpapar oleh radiasi yang tidak diinginkan. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Handphone yang saudara pegang ini jangan dikantongi, saudara. Karena kalau dikantongi, ketika saudara mendapatkan calling atau WA, itu ini nangkap radiasinya sangat besar. Kalau ditaruh di sini, dia bisa kena ginjal saudara bisa kena. Kalau laki-laki bisa impoten, saudara. Ya, jadi sangat mengerikan sekali. Kemudian hal yang berikutnya, tadi headset sudah saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya sutet. Ada nggak di sini yang rumahnya di bawahnya sutet? Tegangan tinggi, ada? Nah, sutet itu ternyata memiliki tegangan yang sangat tinggi. Kita nanti akan melihat bagaimana besarnya sutet itu. Kemarin saya coba untuk naik mobil bersama saudara Tulas, ya. Ada satu alat yang saya pegang, alatnya bunyi terus, saudara. Bunyi terus. Kita lanjutkan dulu tentang LiFi tadi. Nah, ini LiFi yang kita sama-sama ketahui bahwa yang mempromosikan adalah Harald Haas, ya.
Harald Haas, ya. Ini yang mempromosikan LIVI. Nah, kemudian saudara-saudara, saya menggunakan ini, ya, menggunakan satu alat yang kebetulan saya dikasih oleh Pak Adi dari Solo pas jenguk saya. Nah, alat ini bisa dipergunakan untuk mendeteksi radiasi. Dia pakai electromagnet radiation tester yang kalau sangat besar seperti sutet itu besar sekali, saudara. Saya berharap agar supaya saudara tidak punya rumah di bawahnya sutet. Kalau ada, ya lebih baik pindah saja, saudara. Ya, nah saya ingin buktikan kepada saudara sekalian. Kita akan putar videonya supaya saudara paham akan hal ini. Silahkan dari Mulmed bisa putar. Nanti kita ke sini. Saudara-saudara, saat ini saya ada di bawah antena HP. Saudara bisa melihat di sini radiasinya sangat luar biasa di sini, ya. Coba bisa dilihat di sini lampunya kecil-kecil. Ini sangat tinggi sekali radiasinya, ya. Pakai ini kan bunyi, ya. Jadi ini sangat berbahaya kondisinya. Ini coba tes, di shooting ke dekat. Nah ini ya, ini nyala, ketip-ketip, ya. Oke. Ambang batasnya 0,40. Di sini sangat tinggi sekali, makanya dilingkari, ya. Ini berbahaya kalau kita ada di tempat ini. Saya rasa ini saja yang saya bisa bagikan kepada saudara, bahwa rumah yang berdekatan dengan radiasi HP, antena HP sangat tinggi sekali, ya, bunyi terus dari tadi. Saya rasa di wilayah yang lain. Terima kasih. Ya, saudara, sekarang saya ada di Sutet, ya. Ini juga radiasinya sangat luar biasa. Jadi saya berharap kalau saudara punya rumah, jangan berada di bawah sutet, ya. Ini kalau saudara lihat itu hanya kawat listrik. Sekalipun kawat listrik, tapi ada voltnya. Saudara harus hati-hati karena sutet ini bisa mendatangkan beberapa hal, seperti misalnya mandul, kemudian kanker, dan juga leukemia. Oleh karena itu saya berharap saudara harus hati-hati. Kami akan mengedukasi terus supaya saudara tahu bahaya listrik tegangan tinggi. Begitu saudara-saudara, terima kasih. Bapak Yahweh memberkati. Saudara, ini di belakang saya ada antena HP, ya. Ini juga bunyi naik turun. Jadi saya berharap saudara yang punya rumah juga harus berpikir dua kali jikalau dekat dengan antena HP. Ini saya lihat, ya. Oleh karena itu mungkin saudara berpikir bagaimana dengan kabel sutet juga bunyi, saudara, mengalami radiasi. Jadi kalau saudara beli rumah, jangan dekat kabel sutet yang melewati rumah saudara, karena itu bisa mengakibatkan leukemia atau mandul atau kanker. Biasanya seperti itu. Kalau terus menerus
berada di bawahnya. Demikian penerangan dari saya, kiranya saudara bisa memahami. Alangkah baiknya saudara bisa membeli rumah yang jauh dari kawat sutet, ya. Demikian penjelasan dari kami. Saat ini saya akan ngetes masalah radiasi. Di sini saya ada alat yang diberikan Pak Adi kepada saya, yaitu elektromagnet radiasi tester. Nah, sekarang saudara lihat, ini di tes saya kondisinya 0. Coba saudara lihat. Nah, kenapa bisa 0? Karena di sini ada pemberian dari Ibu Lani dari Solo yang ngasih saya untuk memberikan ekoenzim, ya, namanya ekoenzim. Nah, ini ekoenzim, ya, dipakai buat tidur. Ini bisa 0 radiasi. Di samping itu ekoenzim juga bisa untuk peredaran darah, ya. Jadi ini yang saya alami sekarang. Ini sudah jelas, ya, saudara-saudara, bahwa radiasinya 0, ya. Tapi kalau tidak ada ekoenzim ini, radiasinya besar sekali, radiasinya. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Ya, saudara-saudara, saat ini saya tanpa menggunakan ekoenzim, dan ternyata kalau di sini, ya, ini lihat angkanya, lihat angkanya, ya. Iya, jadi ekoenzim itu ternyata bisa mengurangi radiasi. Demikian saya perlu memberitahu, kalau dipasang ekoenzim tadi 0 semuanya 0. Tapi ini 140, yang atas 140 1,1, ya, jadi jauh di atas ambang. Hampir bagi semua orang ponsel ini menjadi barang yang gak bisa jauh dari genggaman alias bisa jadi nyawa kedua gitu ya. Bahkan gak sedikit dari kita yang meletakkan ponsel di dekat kepala ketika tidur. Ayo, siapa nih? Dan Federasi Perlindungan Radiasi Jerman ternyata merilis data ponsel dengan tingkat radiasi yang tinggi hingga rendah yang bisa mempengaruhi pendengaran dan juga tubuh manusia. Nah, sekarang mari kita lihat 8 daftar teratas yang masuk di pasar Asia. Ponsel dengan tingkat radiasi tinggi, kita lihat dari yang pertama. Yang pertama ternyata data dari Federasi Jerman ini menunjukkan di urutan ke-8, kita mulai dari yang paling rendah, SAR iPhone 8, yakni SAR itu adalah Specific Absorption Radiation, sekitar 1,32 watt per kilogram. Dan juga selanjutnya ini di urutan ke-7 ada iPhone 7 di angka 1,38 watt per kilogram. Jadi dua merek iPhone berada di dua SAR terendah absorpsi gitu ya, ke tubuh manusia begitu. Tingkat bahayanya masih yang paling rendah. Selanjutnya secara berurutan ini kita bisa lihat dari peringkat ke-6 sampai ke-4 berjejer. Yang pertama ada Nokia 630, lalu yang kedua ada OnePlus 60, lalu yang ketiga ini ada Xiaomi Mi Max 3. Jadi ini merupakan ponsel dengan nilai SAR di atas 1,5 watt per kilogramnya. Selanjutnya kita lihat ini juga di urutan ketiga teratas nih secara berurutan. Ini yang pertama ada Huawei Mate 9, lalu yang kedua ada OnePlus 5T, dan yang terakhir ini adalah Xiaomi Mi A1. Jadi ini adalah 3 merek handphone dengan tingkat SAR tertinggi. Nah, penyebabnya memang katanya ini kebanyakan yang punya SAR tinggi ini adalah kebanyakan adalah fitur slot SIM ganda. Jadi buat Anda yang punya handphone punya 2 kartu begitu, ponsel-ponsel ini memancarkan radiasi lebih besar dibandingkan dengan ponsel dengan SIM tunggal begitu. Dan memang tingkat radiasi diukur dalam satuan SAR tadi saya sebutkan atau Specific Absorption Rate. Jadi memang ini tingkat
absorption yang bisa diserap oleh tubuh kita ini terhitung dari masing-masing jumlah angka yang ada di handphone tersebut. Taunya dari mana? Taunya ketika Anda beli handphone ini, biasanya kalau kita beli handphone menggunakan kardus, di buku manual ini sudah ada tingkat SAR dari handphone masing-masing. Tapi biasanya kalau misalnya nggak ada, misalnya Anda beli handphonenya batangan atau memang pakai handphone dikasih teman atau sanak keluarga, ini nggak pakai kardusnya, Anda bisa mengecek langsung begitu di link di bawah ini. Jadi Anda bisa lihat sendiri kira-kira SAR handphone saya sebesar apa ya, bahaya apa enggak ya begitu. Dan semua angka-angka yang kami tampilkan di sini ini secara umum, karena biasanya memang SAR yang terdapat apabila handphone ini dekat dengan kepala ataupun dekat dengan tubuh ini, tingkat SAR-nya itu berbeda gitu. Jadi ini kami mengkategorikannya secara general. Namun tenang saja, tadi 8 urutan handphone itu tidak ada yang di atas 2 watt per kilogram, karena memang ketika angka handphone SAR handphone Anda berada di angka 2 ini masih dalam angka relatif aman. Kalau sudah ada di atasnya berarti ada di sekitar ambang bahaya gitu. Ini sudah kami kategorikan dari 8 tingkatan handphone tadi. Semoga Anda bisa lebih berhati-hati begitu ya, dan tidak ada salahnya juga memilih ponsel dengan angka SAR yang rendah untuk juga meminimalisasi resiko radiasi pada tubuh. Berapa jam sih dalam sehari kamu menghabiskan waktu di depan handphone atau komputer? Tahu nggak, 84% populasi dunia sudah menggunakan gadget di tahun 2018 lalu, dengan penggunaan rata-rata 2,6 sampai 4 jam sehari. Dan gadget yang paling sering digunakan itu yang pertama ada handphone, kedua televisi, dan ketiga laptop. Tapi kamu tahu nggak, kalau ternyata menggunakan gadget terlalu lama itu juga ada penyakitnya loh, namanya Computer Vision Syndrome atau CVS. Sekitar 60 juta orang sudah terkena CVS loh. Apakah kamu salah satunya? Pasti kamu bertanya-tanya, apa sih gejala CVS itu? Gejala CVS itu antara lain adanya ketegangan mata diikuti dengan iritasi, sensasi panas atau terbakar, dan juga adanya kemerahan. Dan juga diikuti dengan dry eye syndrome atau sindrom mata kering. Buat kamu yang menggunakan gadget lebih dari 4 jam. Kadang juga diikuti dengan keluhan blurry vision atau pandangan kabur, diplopia atau pandangan ganda, dan juga sensitif terhadap cahaya. Nah, ada juga tuh keluhan yang dialami tapi bukan di daerah mata, seperti nyeri leher, nyeri punggung, dan juga nyeri bahu. Apalagi buat kamu yang terlalu lama di depan komputer. Emang apa aja sih yang akan terjadi kalau kita terkena CVS atau Computer Vision Syndrome? Mata kita akan mengalami amblyopia atau yang sering juga disebut dengan mata malas, dengan tingkat keparahan ringan, sedang, sampai berat. Selain itu, mata juga akan mengalami gangguan refraksi atau ketajaman mata, yaitu berupa rabun jauh atau miopia, rabun dekat atau hipermetropia, dan juga mata silinder atau astigmatisme. Penderita CVS juga akan mengalami asthenopia atau mata lelah. Biasanya 75% terjadi pada mereka yang bekerja di depan layar sekitar 6-9 jam, dan 25% lainnya terjadi pada mereka yang bekerja tidak di depan layar. Nah, kalau sudah terkena CVS, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, sesuaikan cahaya yang ada di lingkungan sekitar, jangan terlalu terang dan juga jangan terlalu gelap. Kedua, atur jarak gadget kamu ke mata, yaitu sekitar 50-70 cm. Ketiga, atur juga tingkat keterangan atau kontras layar gadget kamu. Keempat, kamu juga bisa pakai screen filter untuk menahan cahaya yang masuk terlalu banyak. Kelima, penting juga nih buat kamu untuk batasi waktu penggunaan gadget atau komputer kamu. Keenam, lakukan kebiasaan 20-20-20. Apa itu? Setiap 20 menit, lihat lingkungan sekitar kamu yang berjarak 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Kenapa 20 detik? Karena dalam 20 detik mata kita sudah cukup melakukan relaksasi. Ketujuh, nah buat kamu yang merasakan mata mulai kering, kamu bisa pakai obat tetes air mata buatan atau artificial tears yang banyak dijual di minimarket.
Kedelapan, atasi kondisi mata lain yang kamu alami seperti rabun jauh atau myopia, rabun dekat atau hipermetropia, dan mata silinder atau astigmatisme. Kesembilan atau yang terakhir, kalau kamu sudah lakukan saran-saran itu tadi, tapi keluhan kamu masih ada atau cenderung memberat, kamu bisa konsultasikan ke dokter spesialis mata yang ada di rumah sakit atau klinik terdekat yang ada di sekitar kamu. Nah, itu tadi penjelasan sedikit tentang bahayanya menggunakan gadget terlalu lama. Buat kamu yang suka dengan video ini, silakan like dan subscribe video ini. Jangan lupa komen di bawah. Sampai ketemu di video kesehatan lainnya. Stay healthy. Iya, saya sengaja putarkan video ini supaya saudara percaya. Biasanya kalau saya saja yang menyampaikan dengan modal alat ini, muncul mosok iya sih bisa begitu. Tapi sekarang saudara bisa ngerti sendiri melalui berita dan dokter, saudara-saudara. Melalui alat ini kita akan tahu dan bahkan kita tahu bahayanya radiasi. Saya berharap saudara hati-hati dalam bermain handphone agar supaya saudara tetap sehat. Ya, jangan sampai mengalami gangguan kayak saya, saudara-saudara. Ini salah satu dari radiasi, ya, radiasi handphone, saudara-saudara. Dan ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kepada saudara, yaitu yang pertama, tadi saya sudah sampaikan, jangan mengantongi handphone di kantong, karena itu bisa rusak ginjal saudara atau jantung saudara, atau kalau laki-laki bisa impoten. Kemudian yang kedua, saudara juga tidak boleh berkata bahwa secara logika pakai saja earphone yang ada kabelnya. Ingat, itu earphone yang ada kabelnya itu berubah menjadi antena, jadi tetap aja besar, saudara. Begitu juga dengan earphone yang biasa, ya, tapi masih lumayan aman lah daripada langsung begini. Ini usahakan saudara jangan begini ya teleponnya. Kalau telepon begini otak saudara akan kena, saudara, ya, hati-hati, ya. Kemudian saya juga perlu memberitahu tentang radiasi sutet, ya. Siapa di antara saudara sekalian yang rumahnya dekat atau di bawah sutet, lebih baik pindah, ya, karena itu bisa merusak jaringan tubuh manusia. Kalau ini saya dengar ya, kalau di Amerika itu harus ada jarak 100 berapa puluh meter gitu, saudara, dari jaringan sutet. Jadi sutet tidak boleh di sebuah perumahan, ya, itu berbahaya sekali, radiasinya sangat besar. Saya berharap saudara tidak usah punya rumah atau membeli rumah yang di bawahnya sutet, sekalipun itu murah, ya. Tapi ya tergantung bagaimana pengembangnya. Kalau di Indonesia kan yang penting duit, saudara-saudara, ya. Kemudian saya beritahu bahwa di era modern ini kita tidak bisa menghindar serangan radiasi di mana-mana, karena kita ke bandara, ke stasiun kereta api, ke stasiun bis, semua terpapar radiasi. Jadi khususnya dengan radiasi bagi anak-anak. Kalau anak-anak senang main game, ya, itu berapa lama itu kalau main game kira-kira? 10 menit? Enggak. 15 menit? Enggak. Bahkan berjam-jam, itu sangat
berbahaya. Apalagi kalau nonton dekat mata gini, itu bahaya sekali saudara-saudara. Dan lebih daripada itu, kita sering kali mendengar berita-berita tentang kebutaan anak, ya. Itu akibat dari radiasi, ternyata anak bisa buta. Saya punya videonya, atau saudara lihat saja di YouTube, karena saya khawatir nanti take down, saudara. Itu ada anak yang sampai matanya keluar hanya karena berlama-lama di gadget, ya, berlama-lama main HP, berlama-lama main game, ya, itu sangat berbahaya. Begitu juga kalau HP nggak ada sinyal, dia akan cari sendiri, HP-nya akan cari sendiri, dan itu menjadi sangat besar sekali radiasinya, saudara, karena HP-nya akan mencari. Agar kita kadang-kala di dalam lift, HP itu kan radiasinya langsung turun, lah itu sinyalnya turun, tetapi radiasinya semakin besar karena HP-nya mencari sinyal sendiri, ya. Jadi hati-hati. Begitu juga dengan charger yang nancap di listrik, ya, sebaiknya dicopot, karena kalau ditancapkan di listrik itu radiasinya besar. Saya sudah mencoba dengan alat ini, saudara, ya, cukup besar sekali. Kemudian efeknya itu sangat berbahaya, bukan cuman, pokoknya yang namanya radiasi itu berbahaya sekali. Saudara pernah dengar bom Hiroshima Nagasaki? Nah, itu radiasinya sampai bikin cacat, ya. Orang melahirkan kakinya cuma satu, orang melahirkan kepalanya dua, orang melahirkan tangannya cuma satu. Coba kalau itu mengena saudara, bagaimana, ya, penderitaan seumur hidup. Saya berharap agar kita berhati-hati dengan yang namanya radiasi, saudara-saudara, ya. Begitu juga kalau kita melihat radiasi dari Chernobyl, sampai sekarang belum bisa ditempati, saudara, yang berdekatan, karena dilarang oleh pemerintah akibat dari bom Hiroshima, Nagasaki, kemudian Chernobyl, itu akan membahayakan. Padahal bomnya sudah tahun 45 kalau nggak salah, ya, 45. Itu sampai sekarang masih ada, saudara. Jadi radiasinya itu masih nempel di dalam tanah. Ya, saya juga mengingatkan saudara-saudara sekalian agar supaya anak-anak jangan bermain radiasi HP, saudara. Ya, karena itu sangat berbahaya sekali. Dia bisa mandul, bisa cacat, bisa melahirkan cacat, leukemia, gangguan otak, dan buta, saudara. Jadi melalui materi pagi ini saya ingin jemaat Tuhan lebih berhati-hati lagi. Kesehatan itu mahal harganya, saudara. Tapi saya perlu kasih tahu kepada saudara sekalian, ada ini, ya, radiasi yang membuat kita binasa, yaitu terpapar radiasi setan yang sudah bertahun-tahun sehingga menolak Yesua dan nama kudus Yahweh, Bapak Yahweh. Bahkan ada yang mengejek. Ini sangat berbahaya sekali, saudara-saudara. Ini radiasi, kita mengenal nama asing berapa tahun di dunia, di Indonesia, saudara? 200 tahun lebih, ya. Radiasinya kemana-mana, setiap hari dipanggil-panggil, baik
di dalam gereja maupun di tempat yang lain. Bayangkan saudara, radiasi dari nama asing yang bukan berasal dari Israel itu sangat berbahaya sekali. Coba saudara bisa baca tulisan yang kuning ya. Saking lamanya terpapar radiasi setan, dikasih tahu juga malah disalahkan. Itu sebabnya kalau saudara bisa dengar nama Yahweh adalah anugerah, tinggal saudara mau terima atau tidak. Saudara diberi kebebasan untuk memilih. Jangan karena teman, jangan karena pacar, saudara mengabaikan keselamatan. Ingat, pertemanan atau agama atau komunikasi, tapi keselamatan. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan orang lain. Nggak ada, saudara. Saya dulu berpikir kita mendapat anugerah itu kalau kita bisa menerima nama Yahweh. Padahal sebetulnya tidak, saudara. Orang bisa mendapatkan anugerah itu waktu dia mendengar nama Yahweh. Itu anugerah. Sekarang manusia dikasih kebebasan untuk memilih. Apakah dia memilih nama Bapa atau menolak? Padahal di Indonesia ini banyak pendeta-pendeta lulusan teologi, tetapi dia menolak nama Bapa kita Yahweh. Mereka sudah dengar, mereka diberikan anugerah oleh Tuhan, tetapi mereka tolak hanya supaya aman, hanya supaya tidak dianggap sesat, hanya supaya jemaat tetap berada di gerejanya. Ya, arahnya saudara sudah tahu, arahnya pasti materi. Tetapi kita, saudara, kita tahu bahwa keselamatan hanya ada pada Yahweh dan Yeshua HaMashiach, ya. Dan saya ingin saudara pertahankan itu. Ada orang yang berkata, ya karena saya pindah, di sana tidak ada gereja, Pak. Lebih baik tidak usah gereja, tapi bisa mengikuti streaming. Tapi di tempat saya nggak ada sinyal, nggak usah, nggak apa-apa, ya. Lebih baik di rumah saja, berdoa, memanggil nama Yahweh, ibadah sendiri saja. Itu jauh lebih berkenan daripada saudara terpapar oleh radiasi setan. Saya berharap pertahankan iman, pertahankan nama ini sampai Tuhan Yesus datang, sampai kita terangkat pada waktu rapture. Karena selama ini kita berpikir, wah, orang berbicara tentang rapture dan sebagainya, mereka kecelik nantinya. Karena hanya yang bisa rapture adalah orang yang memanggil nama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Jadi saudara adalah orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah dari Bapa Yahweh. Inilah radiasi setan yang sedang menyerang di seluruh dunia. Saudara sudah terlepas, jangan kembali ke situ. Amin buat firman Tuhan. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa, pada pagi ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami akan lebih hati-hati dengan radiasi setan ini maupun radiasi-radiasi yang lain yang akan menimpa kehidupan kami. Oleh sebab itu, biarlah kami bertahan di dalam iman kepada Bapa Yahweh sampai selama-lamanya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Ada pengumuman? Ada? Ya. Shalom.
Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Shalom adik-adik hebat, sudah siap menunjukkan bakat luar biasamu untuk memuliakan nama Bapa Yahweh? Inilah saatnya kalian bersinar di talent show divisi ibadah anak Kehilat Aleph Tau Magelang yang diadakan pada hari Jumat 6 Juni 2025 pukul 9 pagi di Kehilat Aleph Tau Magelang dengan tema Generation of Light. Acara ini terbuka untuk semua anak-anak di Kehilat Aleph Tau Magelang dan seluruh kehilat pengagung Yahweh wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Setiap kehilat diharapkan mengirimkan satu grup perwakilan beranggotakan 2-10 anak untuk menampilkan talentanya dalam pilihan kategori modern dance, musik dan bernyanyi menggunakan tema yang telah ditentukan dengan durasi maksimal 7 menit. Jangan sampai ketinggalan ya, karena pendaftaran dibuka pada tanggal 2-15 Maret 2025. Akan ada hadiah menarik berupa uang tunai, trofi, dan piagam penghargaan yang sudah menanti para pemenang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia di nomor berikut ini. Akan dilangsungkan pemberkatan perkawinan pasangan Pendeta Titus Subari dengan Ika Trisnani pada hari Selasa 25 Februari 2025 pukul 10 pagi di Kehilat Aleph Tau. Pengumuman ini disampaikan sebagai informasi saja. Mengundang pelayan Tuhan dari semua divisi untuk hadir dan terlibat dalam agenda doa keliling pada hari Senin 24 Februari 2025 pukul 6 sore di Kehilat. Harap diperhatikan bagi tim perwakilan divisi yang terjadwal mengikuti mobil, dimohon untuk hadir sebelum pukul 6 sore. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Kita akan akhiri kebaktian kita pagi ini. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi kami, jauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan, agar kami sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Angkat tangan saudara dan saudara akan terima berkat Kohanim. Yevarecheka Yahweh wa yismareka. Yair Yahweh pano eleka Wikoneka. Yesa Yahweh pano elika Wayashem lecha Shalom. Baruk atapair ufaruk atapasaleh. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baruk peripitnika ufri atma katka ufri fahemtika sekar alapika westerot sonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, dan diberkatilah anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akha umesyarteka, diberkatilah bakolmu dan tempat adonanmu. Baruk atau boboika ufaruk atau betseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu meleka olam besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yefa
diambil, jangan taruh sini. Amin. Selamat pagi, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Selamat beraktivitas kembali. Sampai Bapak Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.